Halo, selamat datang di kelas biologi. Perkenalkan, nama Ibu Harisma Hairunisa dari Prodi Pendidikan Biologi UNS. Teman-teman semua bisa panggil Ibu, Bu Risma, atau Bu Ris. Salam kenal semuanya. Hai teman-teman, coba perhatikan makanan ini. Kok bentuknya sudah aneh ya? Ada asap hijau dan juga warnanya sudah berubah. Menurut kalian, kenapa makanan yang dibiarkan di luar kulkas terlalu lama bisa menjadi seperti ini? Kira-kira makhluk apa ya yang membuat makanan menjadi basi? Apakah ada yang tahu? Apakah ada hubungan antara makanan basi dengan pertumbuhan bakteri? Jadi, hari ini kita akan belajar terkait dengan bakteri. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Bakteri berasal dari kata bakterion atau bakterium yang berarti batang atau tongkat. Nah, bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariot. Kemudian kita bahas ciri-ciri dari bakteri. Bakteri itu memiliki ukuran yang sangat kecil. Diameternya itu 0,5 sampai 1 mikron dan juga panjangnya 1 sampai 20 mikron. Sehingga bakteri ini tergolong dalam mikroorganisme. Selain itu, bakteri ini memiliki dinding sel. Dan bakteri itu hanya dapat bisa dilihat menggunakan mikroskop. Selain itu, ciri-ciri bakteri lainnya yaitu bakteri bersifat uniseluler dan juga prokariotik. Maksud dari uniseluler sendiri itu hanya memiliki satu sel atau bersel tunggal. Sedangkan prokariotik, bakteri ini tidak memiliki membran inti. Selain itu, bakteri ini bersifat kosmopolit atau bisa ditemukan di habitat yang sangat luas. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dari bakteri. Struktur bakteri terdiri dari yang pertama, ada kapsul atau lapisan lendir. Kapsul atau lapisan lendir merupakan lapisan terluar dari tubuh bakteri yang berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel dari kekeringan, atau membantu pelekatan sel bakteri pada sel lain. Umumnya, kapsul itu bisa ditemukan pada bakteri-bakteri yang patogen karena kapsul itu memiliki lapisan pelindung yang tebal. Nah, bagi bakteri yang patogen, kapsul ini berfungsi untuk melindungi bakteri dari sistem antibodi yang dikeluarkan oleh sel tubuh inang. Nah, selain itu ada lapisan lendir. Bedanya, kalau lapisan lendir ini biasanya ditemukan pada bakteri-bakteri yang saprofit atau bakteri yang menyerang makhluk hidup yang sudah mati. Umumnya, lapisan lendir ini tersusun dari bahan air dan juga polisakarida. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Dinding sel merupakan pelindung bakteri yang tersusun dari bahan peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dengan polisakarida. Nah, fungsi dari peptidoglikan sendiri itu untuk mempertahankan bentuk sel bakteri, melindungi sel, dan juga menjaga sel agar tidak mudah pecah jika berada di lingkungan yang hipotonis. Nah, berdasarkan karakteristik dinding sel, bakteri bisa dibedakan menjadi dua, ada bakteri gram positif dan juga ada bakteri gram negatif. Nah, perbedaan dari bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif itu terdapat pada ketebalan dari dinding selnya. Kalau bakteri gram positif itu merupakan bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglikan tebal, sedangkan bakteri gram negatif itu merupakan bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis. Nah, apabila diwarnai, bakteri gram positif akan menyerap warna violet dengan perwarnaan gam. Sedangkan bakteri gram negatif akan menyerap warna merah dengan pewarnaan gram. Nah, struktur lain dari bakteri terdapat membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan pelindung yang tersusun dari bahan protein dan juga fosfolipid. Membran plasma ini bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Membran plasma berfungsi sebagai pembungkus sitoplasma dan juga mengatur pertukaran zat di dalam dan juga di luar sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan koloid yang mengandung molekul-molekul seperti asam nukleat, karbohidrat,
protein, lemak, dan lain sebagainya, di mana sitoplasma ini akan menjadi tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran kecil yang tersebar di sitoplasma. Ribosom ini mengandung RNA yang menjadi tempat terjadinya sintesis protein. Nah, kemudian ada inti. Inti ini merupakan materi genetik yang ada di dalam sel bakteri. Nah, terdapat dua macam DNA ataupun dua macam inti pada bakteri, yaitu ada DNA kromosom dan juga DNA non-kromosom. Jadi, DNA kromosom ini berfungsi untuk menentukan sebagian sifat-sifat metabolisme pada bakteri. DNA kromosom berupa rantai ganda melingkar yang terkumpul seperti serat khusus yang disebut dengan nukleoid. Sedangkan DNA non-kromosom itu berbentuk sirkuler dan juga berukuran lebih kecil dibandingkan dengan DNA kromosom. Nah, biasanya DNA non-kromosom ini disebut dengan plasmid. Jadi, fungsi plasmid sendiri itu adalah untuk menentukan sifat-sifat tertentu seperti sifat patogen, sifat fertilitas, ataupun sifat kekebalan terhadap antibiotik. Kemudian ada pili. Pili merupakan rambut-rambut yang berdiameter lebih kecil, lebih kaku, dan juga lebih pendek dari flagela. Pili ini biasanya terletak di sekitar dinding sel. Fungsi dari pili sendiri biasanya dia itu bisa membantu bakteri menempel pada media tempat hidupnya ataupun membantu bakteri untuk melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya sehingga terjadi transfer DNA saat proses konjugasi. Nah, struktur bakteri yang terakhir ada flagela atau flagellum. Flagela ini merupakan alat gerak yang dimiliki oleh bakteri. Nah, berdasarkan ada tidaknya flagela, umumnya bakteri itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada yang atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan juga ada yang peritrik. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan bentuk-bentuk bakteri. Bentuk bakteri terbagi menjadi 3. Ada yang kokus, bulatan, kemudian ada yang basil atau bentuk batang, dan juga ada yang berbentuk spiral. Nah, untuk yang kokus biasanya dia itu memiliki ukuran yang kecil dan tampak seperti titik-titik saja. Bentuk kokus ini biasanya bisa hidup secara tunggal atau monokokus, bisa berpasangan atau diplokokus, kemudian bisa berkelompok seperti anggur atau staphylococcus ataupun bisa berantai atau streptococcus. Nah, selain itu, jika dibandingkan dengan bentuk basil atau bentuk batang, bentuk bakteri yang basil yaitu memiliki bentuk yang panjang seperti stik, di mana hidupnya itu bisa berkoloni sendiri ataupun berantai. Kemudian yang terakhir ada spiral. Bentuk spiral ini ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk ataupun badannya itu melengkung dan juga berputar. Kemudian dia itu bisa bergerak dengan flagel di kedua ujungnya sehingga bisa berputar dengan cepat. Selanjutnya kita bahas terkait dengan reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri terbagi menjadi 2, melalui seksual dan juga aseksual. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan reproduksi seksual. Jadi, reproduksi seksual bakteri itu merupakan pertukaran ataupun perpindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri lainnya. Nah, biasanya reproduksi seksual ini menghasilkan 2 bakteri dengan rekombinasi genetik dari keduanya. Sehingga hasil reproduksi seksual ini tidak menghasilkan bakteri baru. Reproduksi seksual dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama ada konjugasi, transduksi, dan juga transformasi. Nah, yang pertama ada konjugasi. Konjugasi merupakan proses reproduksi bakteri dengan cara memindahkan materi genetik secara langsung dari bakteri yang satu ke bakteri lainnya melalui jembatan konjugasi. Cara yang kedua yaitu transduksi.
Transduksi merupakan proses reproduksi bakteri dengan cara memindahkan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag. Dan yang terakhir ada transformasi. Transformasi ini merupakan proses pemindahan materi genetik ke dalam sel bakteri secara bebas atau secara langsung. Kemudian ada reproduksi aseksual. Nah, reproduksi aseksual ini biasa disebut dengan reproduksi tidak kawin. Reproduksi seksual ini biasanya melalui pembelahan biner. Nah, reproduksi aseksual itu biasanya juga menghasilkan salinan bakteri dari salinan induk secara tepat dan juga banyak di lingkungan yang menguntungkan. Pembelahan biner adalah proses pembelahan sel sederhana pada bakteri yang dimulai dengan penggandaan DNA, kemudian sel memanjang, kemudian membentuk sekat atau septum, dan akhirnya menghasilkan dua sel anak baru yang sama dengan induknya. Nah, yang terakhir kita bahas terkait dengan peranan bakteri. Peranan bakteri terbagi menjadi dua. Ada bakteri yang menguntungkan dan juga ada bakteri yang merugikan. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, untuk mengetahui perbedaannya, silakan dari teman-teman mencari contoh peranan bakteri, entah itu yang merugikan ataupun yang menguntungkan. Silakan catat di bukunya masing-masing ya. Jangan lupa. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.